Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dengan mempelajari ilmu fikih dasar, masih dengan membaca buku Ad-Durar al-Bahiyah fil Masail Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan kitab yang ketiga, yaitu Al-Kitab Al-Janaiz, tentang jenazah. Dan telah selesai kita dari 3 bab. Dan sekarang masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang solat jenazah. Tentang solat jenazah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tajibu sholatu alal mayyiti wa yakumul imamu hida'a ra'sir rajuli wa wasatul mar'ah wa yukabbiru arba'a aw khamsa wa yakra'u ba'da takbirati al-ula al-fatihah wa surah wa yad'u baina takbirati bil adiyatil ma'thurah wa la yusalli alal ghal wa qatili nafsihi wal kafir wa syahid wa yusalla alal qabri wa alal ghaib. Kata beliau, wa tajibu sholah, hukum tentang solat jenazah. Wa tajibu sholah alal mayyit, wajib hukumnya untuk menyolati jenazah. Dan wa yakumul imam, imam itu berdiri. Berarti sekarang berbicara tentang kaifiyat. Imam berdiri di atau sejajar, hida'a, sejajar ra'sir rajul, sejajar dengan kepala apabila jenazahnya laki-laki, wa wasata al-mar'ah, sejajar dengan tengah pinggang dari jenazah apabila jenazahnya perempuan. Kemudian wa yukabbiru arba'an aw khamsa, dari takbir 4 atau 5 kali. Dan setelah takbir pertama, wa yakra'u ba'da takbiratil ula, takbir pertama membaca Al-Fatihah dan 1 surah. Ini yang diucapkan oleh Imam Syaukani, pendapat beliau. Wa yad'u baina takbirati bil adiyatil ma'thurah. Kemudian berdoa di antara takbir tersebut yang 4 atau 5 dengan doa-doa yang datang periwayatannya. Wa la yusalli alal ghal, dan tidak disolatkan jenazahnya al-ghal. Dikatakan bahwasanya al-ghal adalah orang yang mencuri harta rampasan perang, orang yang mencuri ghanimah, orang yang mencuri ghanimah. Kemudian wal kafir, hendak sebelumnya wa qatilin nafsihi, orang yang bunuh diri tidak disolati, wa al kafir, orang kafir, dan asyahid, orang yang mati syahid. Kemudian wa yusalla ala al-qubri, ini pembahasan lainnya lagi. Boleh solat di kuburan, wa alal ghaib, dan juga boleh solat untuk jenazah. Boleh solat jenazah untuk orang yang wafat di tempat lain, yang jenazahnya tidak ada di hadapan kita, tidak ada di hadapan kita. Setelah beliau selesai dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang mengafani jenazah, maka beliau berpindah menjelaskan tentang kaifiyat atau hal-hal yang berkaitan dengan salat jenazah. Karena memang dimaklumi ketika orang meninggal, hanya di bab pertama ahkamul muhtadar, orang yang sekarat, orang yang sakit segala macam. Kemudian apabila meninggal, masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu memandikan mayat. Kemudian setelah itu mengafani, kemudian setelahnya kita menyalati. Dan hal tersebut adalah pembahasan kita hari ini. Kemudian yang disebutkan oleh Imam Syaukani dapat kita bagi menjadi beberapa poin-poin pembahasan. Yang pertama adalah tentang kewajiban solat jenazah. Kata beliau, wa tajibu sholatu alal mayyit, solat jenazah hukumnya wajib. Dan wajib yang diinginkan adalah sini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Apabila sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa
radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya suatu ketika anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalli 'alaiha. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan jenazah padanya untuk disolati. Kemudian beliau bersabda, hal alaihi min dainin, apakah ia memiliki utang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, tidak, la. Fasalla alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah tersebut. Tsumma utiya bi janazatin ukhra, kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sama ditanya lagi, hal alaihi min dainin, apakah dia punya utang? Kemudian mereka berkata iya, mereka punya utang, yang meninggal ini punya utang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, shollu ala sahibukum, mereka berkata, solati teman kalian ini. Beliau tidak ikut menyalatinya. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Kadang beliau solati di keadaan tertentu dan keadaan tertentu yang lain tidak disolati. Kalaupun fardu ain pasti Nabi solati. Pasti Nabi solati. Ini berkaitan tentang hukum. Kemudian yang kedua adalah tentang posisi imam. Wa yakumul imamu hida'a ra'sil rajuli wa wasatul mar'ah. Imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan sejajar dengan tengah jenazah perempuan. Pinggang atau di bagian atas sedikit. Maka apabila jenazah yang hendak disolati ini adalah laki-laki, maka imamnya berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Dan apabila jenazahnya wanita, maka imam berdiri sejajar dengan tengah jenazah, baik pinggang atau perut. Dan ini tentunya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, dan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Dari Abu Ghalib rahimahullah, beliau berkata bahwasanya beliau pernah melihat Anas bin Malik, seorang sahabat mulia, menyalati seorang jenazah laki-laki. Beliau berdiri di sejajar dengan kepalanya. Berarti ini perbuatan sahabat ya. Akan disebutkan nanti. Kemudian datangkan lagi jenazah perempuan dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini dikatakan bahwasanya beliau adalah seorang sahabat yang panjang usianya, terakhir meninggal dari kalangan sahabat, tapi di Basrah. Beliau meninggal usianya sekitar 103 atau 9. 103 sepertinya. 103, meninggal di tahun 85 Hijriah kalau tidak salah. Beliau termasuk sahabat yang panjang usianya, karena memang Nabi pernah mendoakan beliau untuk diberkahi, diperbanyak anaknya dan dipanjangkan usianya. Selanjutnya didatangkan jenazah perempuan kepada beliau. Lalu beliau sholat berdiri sejajar dengan tengah jenazah, karena jenazahnya adalah perempuan. Kemudian dari perawi hadis mengatakan atau bertanya kepadanya, wahai Abu Hamzah. Abu Hamzah adalah Anas bin Malik, kunyah dari beliau. Apakah ditanyai setelah hal tersebut beliau lakukan, apakah seperti itu engkau melihat Nabi SAW melakukan sholat jenazah, yaitu berdiri di sejajar dengan kepala jika jenazahnya laki-laki, dan berdiri sejajar di tengah jenazah bagian pinggang atau perut apabila jenazahnya seorang perempuan? Maka beliau menjawab, Anas bin Malik, "Naam, iya. Seperti itu saya melihat Nabi SAW." Dan perlu diketahui bahwasanya ucapan atau persaksian dari sahabat bisa menjadi dalil dengan dua syarat: apabila tidak menyelisihi dalil-dalil yang ada, dan kedua tidak menyelisihi sahabat yang lain. Akan didapati nanti di pelajaran usul fikih. Akan didapati di dalam pelajaran usul fikih. Kemudian tentang kaifiyat atau cara sholat jenazah.
kata beliau, wa yukabbiru arba'an aw khamsa wa yakra'u ba'da takbiratil ula al-Fatihah wa surah wa yad'u baina takbirati bil adiyati wal ma'thurah. Ia bertakbir, ini ringkas tata cara solat jenazah yang disebutkan oleh beliau. Bertakbir 4 kali atau 5. Kemudian setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah dan 1 surah. Kemudian berdoa di antara takbir-takbir dengan doa yang ma'thur, doa yang datang periwayatannya. Nah, dimaklumi bahwasanya dalam solat jenazah berarti tidak ada sujud, tidak ada ruku. Tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Dan ini telah dimaklumi bagi kita semua. Alhamdulillah, kita lahir hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang terdapat dalam solat jenazah adalah berdiri, takbir dan salam. Kemudian jumlah takbir yang disebutkan oleh penulis adalah 4 atau 5. 4 atau 5. Dan bahkan sebenarnya di sana ada pula yang menyebutkan sampai 9. Para sahabat ada yang katakan 6, 7, 8 hingga 9 yang paling banyaknya dari riwayat-riwayat yang ada. Akan tapi nanti akan disebutkan. Kemudian dari yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah 4 atau 5. Adapun dengan 4 takbir ini datang banyak sekali riwayatnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala ashamatan Najashi fakabbara alaihi arba'a. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalati Raja Najasyi dengan 4 kali takbir, dan yang disebutkan oleh penulis dengan 5 takbir ini juga datang periwayatannya bahkan dalam Sahih Muslim. Namun disebutkan oleh dalam menjelaskan hadis yang menyebutkan 5 takbir ini, An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan dalam Al-Minhaj sarah beliau terhadap Sahih Muslim, beliau berkata hadis ini mansukh. Hadis ini telah dihapus di sisi para ulama. Maka yang digunakan adalah yang 4 takbir. Bahkan dinukil kesepakatan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidkar. Beliau berkata para fuqaha dan para ahli fatwa dari berbagai negeri telah sepakat bahwa takbir dalam solat jenazah adalah 4 kali. Tidak boleh ditambah dari apa yang telah datang dalam riwayat-riwayat yang bersambung dan sahih serta dapat dipercaya. Adapun selain itu maka menurut mereka adalah pendapat yang syadz, ganjil, tidak dapat dijadikan sebagai pedoman. Jadi berbicara tentang hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, ketika kita berbicara tentang hadisnya maka hadisnya sahih, tidak diragukan. Akan tetapi berbicara tentang pengamalan terhadap hukum ini ada tinjauan yang lain lagi. Mungkin saja dimansuh sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi memang ada dalilnya, namun kemudian sepakat ulama sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar bahwa takbir dalam sholat jenazah adalah dengan 4 kali. Kemudian kata beliau setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, berarti tidak ada istiftah. Langsung takbir, ta'awud dan basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah. Dan ini berdasarkan hadis dari sahabat Talha bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Auf rahimahullah tabi'in. Beliau berkata, sallaitu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau berkata, sallaitu khalfa Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ala janazatin faqara'a bi Fatihatil kitab qala liya'lamu annaha sunnah. Bahwasanya Talha ibn Abdullah ibn Auf pernah salat di belakang Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma, beliau membaca surah Al-Fatihah. Berarti jahar. Ya enggak? Bagaimana bisa tahu kalau enggak jahar? Jenggotnya. Disebutkan oleh para ulama, boleh mimbabi ta'lim sekali-sekali untuk mengajarkan. Lihat lanjutan hadisnya. Qala liya'lamu annaha sunnah, agar mereka tahu bahwasanya ini sunnahnya. Ini sunnahnya ketika solat jenazah. Tapi pada asalnya dia tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Adapun terkait apa yang disebutkan oleh beliau, Al-Fatihah wa surah, dan satu surah. Kalau Al-Fatihah kita ini dibaca, ini disyariatkan. Adapun membaca surah setelah Al-Fatihah, sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, maka hal ini tidak pernah dilakukan. Tidak ada dalil yang datang menyebutkannya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak pula dari para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Dan demikian kita katakan bahwa dalam takbir yang pertama cukup membaca surah Al-Fatihah. Cukup membaca surah Al-Fatihah. Kemudian pada takbir yang kedua dengan membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam musnadnya, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Irwa Al-Ghalil dari Abu Umamah bin Sahal rahimahullah. Ia berkata, annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnata fi sholati alal janazah ayukabbiru al-imam thumma yaqra'u bi Fatihal kitab ba'da takbiratil ula yaqra'u fi nafsi. Ini dia, yaqra'u fi nafsi, menunjukkan bahwa dalam tidak dijaharkan. Thumma yusolli ala nabi, ini titik pendalilan kita. Kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisud du'a lil janazah fi takbirati la yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Bahwa seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya bahwa sunnah dalam solat jenazah adalah imam bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah takbir pertama membaca dalam hati, tidak dengan dijaharkan. Kemudian di takbir kedua bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian setelahnya takbir ketiga berdoa untuk jenazah di setiap takbir berikutnya tanpa membaca apapun selain dari doa. Setelah itu memberi salam secara pelan, sir. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sekaligus memberi pemahaman kepada kita tentang bacaan pada takbir yang ketiga dan keempat, yaitu berdoa untuk jenazah. Dan juga sebagaimana hal ini disebutkan oleh penulis, wa yad'u baina takbirati bil ad'iyati al-ma'thurah. Dan di sana ada banyak doa-doa yang disunahkan tentang membaca doa untuk jenazah di di takbir yang ketiga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah. Fa hafidtu min du'aihi wa huwa yaqul, dan saya menghafal dari doa di antara doa-doanya, dan beliau berkata, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita ath-thawb al-abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adabil qabri aw min adabil nar. Kemudian itu doa, sampai situ doa yang Auf bin Malik hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi berarti jahar, karena didengar, dihafal oleh Auf bin Malik. Bagaimana jawabnya? Itu tadi mimbabi ta'lim,
dikatakan oleh para ulama mimbabit ta'lim, sekali-sekali jika itu untuk mengajarkan kepada manusia maka boleh. Ya, kalau tidak seperti itu kadang tidak diketahui. Kemudian di dalam hadis setelah itu beliau berkata, hatta tamannaitu, Auf bin Malik, hatta tamannaitu an akuna ana dalikal mayyit. Subhanallah. Karena doa yang disebutkan oleh Nabi SAW, Auf bin Malik berkata, saya berangan-angan semoga saya yang menjadi jenazah itu. Karena saking indahnya doa tersebut, yang menunjukkan juga akan kecintaan kita kepada saudara kita. Ya, kita mendoakan kebaikan. Bahkan saat dia meninggal, kehormatan dan hak mereka untuk didoakan tetap ada. Tetap ada. Bayangkan saja didoakan ampunan. Ya Allah, ampunilah dia, rahmati dia, selamatkan dia. Dan ini Nabi yang mengucapkan, Nabi yang berdoa pada saat itu. Dalam hadis ini, bersihkanlah ia, mandikanlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkan dia dari kesalahan sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Artinya bersih dari segala kesalahan dan dosa. Wa abdilhu daron khairon min darihi, gantilah, berilah dia tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal dia sebelumnya di dunia. Dan berikanlah juga keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Berikanlah pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Masukkanlah ke dalam surga. Jauhkan dan hindari dari adab kubur dan adab neraka. Subhanallah. Pantas saja Auf bin Malik mengatakan, saya berharap saya yang jadi jenazah itu. Ya Allah, doa yang sangat baik. Ini salah satu doa yang diriwayatkan. Ada doa-doa yang lain, namun ini yang paling ma'ruf, paling ma'ruf di tengah-tengah kita, dan mungkin juga yang sahih, yang paling sahihnya, dan datang periwayatan dari Imam Muslim. Kemudian selanjutnya berbicara tentang jenazah yang tidak disolati. Berarti sampai sini selesai kaifiat solat jenazah. Kemudian salam yang paling terakhir, tidak disebutkan di sini. Kemudian salam paling terakhir. Selanjutnya berbicara tentang jenazah yang tidak disolati. Ucapan beliau, wala yusolli alal ghali wa qatili nafsihi wal kafir wa syahid. Berarti ada disebutkan 4 yang tidak disolati. Tidak disolati jenazah al-ghal, orang yang mencuri harta ghanimah, orang yang bunuh diri, kafir, dan mati syahid. Ada 4 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah al-ghal. Dan tidak didapati adanya riwayat yang menyebutkan akan hal tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan ada riwayatnya, tapi itu pun riwayat yang ada terdapat kelemahan padanya. Jadi karena memang pada hakikatnya al-ghal yang pencuri, apakah dia kafir? Kalau dia adalah seorang kafir, seorang munafik atau kafir, kemudian mencuri, maka ia tidak disolati bukan karena mencurinya, karena dia kafir. Tapi kalau selama dia masih muslim, maka masih disolati. Tapi kalau ada datang dalil khusus yang menyebutkan hal tersebut, bahwasanya ia tidak disolati sebagaimana syahid, orang yang syahid tidak disolati, ya maka tidak disolati atasnya, Jadi kesimpulan dari al-ghal ini, tidak ada riwayat yang menyebutkan akan hal tersebut. Selanjutnya, wa qatili nafsihi, orang yang bunuh diri, tidak disolati. Ada hadis yang diriwayatkan akan hal tersebut dari Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bimasyaqis falam yusalli alaihi. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang membunuh dirinya dengan masyaqis, anak panah. Ya mungkin dia tikam dirinya, tusuk dirinya
atau semisalnya. Intinya dia membunuh dirinya dengan anak panah tersebut. Falam yusolli alaihi. Nah, kemudian beliau tidak menyolatinya. Dan beliau tidak menyolatinya. Akan tetapi masalahnya adalah hampir mirip dengan yang tadi. Yang pertama, yang jenazah didatangkan, kemudian beliau bertanya apakah ada hutang. Dikatakan tidak, maka disolati. Kemudian setelahnya didatangkan jenazah, apakah ada hutang? Iya ada. Kemudian Nabi tidak menyolatinya, tapi memerintahkan kepada sahabat yang lain. Yang bunuh diri di sini bukan berarti dia juga tidak ada yang menyolatinya. Nabi yang tidak menyolatinya, tapi yang lain tetap menyolatinya. Nabi tidak menyolatinya, tapi yang lain tetap menyolatinya. Kenapa? Karena kembali lagi kepada hukum menyolati jenazah. Fardu kifayah. Nabi tidak menyolati. Mungkin itu sebagai teguran keras agar orang-orang yang tidak tidak lagi atau mengambil pelajaran dari hal tersebut. Mereka akhirnya tidak berani untuk bunuh diri. Bukan berarti tidak disolati, tetap disolati. Tapi Nabi tidak menyolati, hanya para sahabat yang menyolati. Karena kembali kepada hukum menyolati jenazah, yaitu fardu kifayah. Apabila dia diketahui seorang muslim, ya, kalau kafir pasti. Kalau kafir pasti akan disebutkan nanti dalilnya. Dan ini Nabi tidak menyolati dia karena itu tadi efek jerah. Akhirnya apa? Tidak dapat doa Nabi yang hebat tadi, yang sebelumnya. Didoakan ampunan, didoakan dijauhkan dari neraka, didoakan agar dimasukkan ke dalam surga dan lain sebagainya. Nah, ini tentang orang bunuh diri. Jadi alkohol dan orang yang bunuh diri. Adapun orang bunuh diri, Nabi memang tidak menyolatinya. Bukan berarti kita tidak menyolatinya. Berarti tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwasanya dia tidak disolati. Kemudian yang ketiga, wal kafir. Kata beliau, kafir juga termasuk diantara golongan yang tidak disolati. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Janganlah engkau, wahai Nabi Muhammad, menyolati untuk seorang yang mati di antara mereka. Ini berbicara tentang orang-orang munafik. Berbicara tentang orang munafik. Dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya. Kenapa? Ini menjadi pendalilan kita setelahnya. Innahum kafaru. Karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka meninggal di atas atau dalam keadaan yang fasik. Jadi mereka tidak disolati karena mereka adalah kafir. Jadi orang-orang munafik dikatakan bahwasanya mereka adalah kafir, bukan muslim. Itu sisi pendalian dari ayat tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang menyolati mereka karena sebab kekafiran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di sini adalah tentang syahid. Orang yang mati syahid di medan perang tidak disolati. Dan ini tentu telah berlalu bersama kita dalilnya dalam pada bab mengafani mayat. Bahwasanya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud ada para sahabat yang meninggal, kemudian mereka tidak dimandikan, atau dikafani. Dia yang menjadi kafannya adalah pakaian yang ia kenakan saat meninggal, kemudian juga tidak disolatin, Kemudian wa yusalla, kata beliau rahimahullah, wa yusalla ala al-qabri, salat jenazah di atas kuburan, bukan di atas, ya. Berarti tidak selamanya ala diterjemahkan di atas. Wa yusalla ala al-qabri, di kuburan. Boleh sholat jenazah di kuburan. Dan ini bisa dilakukan apabila jenazah tersebut belum lama
dikuburkan. Adapun kalau sudah dikuburkan setahun, misalkan berapa bulan, atau misalkan seorang anak yang pergi jauh merantau, ibunya meninggal di kampung, tidak sempat pulang, tidak sempat sholat jenazah segala macam, beberapa bulan berikutnya atau beberapa tahun berikutnya dia pulang ke kampungnya, kemudian datang sholat jenazah ke kuburan orang tuanya, ini tidak dilakukan, tidak ada yang melakukan hal tersebut. Nanti dikira orang gila, tidak bisa terima kenyataan bahwasanya orang tuanya meninggal. Enggak, ini tidak dilakukan. Dan ini dilakukan jika jenazahnya belum lama dikuburkan, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna aswada rajulan aw imra'atan kana yakumul masjida. Ada seorang lelaki, perempuan atau laki-laki, berkulit hitam. Biasanya beliau, orang ini membersihkan masjid. Famata, kemudian dia meninggal, dan walam ya'lamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimautihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan kematiannya. Kemudian pada fadzakarahu data yaumin faqala, maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat pada orang tersebut dan bertanya, ma fa'ala dalikal insan, apa yang terjadi? Mana orang ini? Kenapa tidak pernah kelihatan lagi? Mungkin di keesokan harinya. Maka mereka berkata, mata ya Rasulullah, meninggal wahai Rasulullah. Kata Nabi, afala adantumuni, tidakkah, kenapa kalian tidak memberitahu kepada saya? Maka mereka menjawab, innahu kana kada wa kada qissatuhu. Dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya dia melakukan, terjadi hal yang begini dan begini. Maksudnya ada kejadian-kejadian yang sehingga hal tersebut tidak disampaikan kepada Nabi SAW. Wallahu alam, di antara riwayat yang lain menyebutkan atau penjelasan para ulama bahwasanya itu terjadi di malam hari, meninggal di malam hari, sehingga mungkin mereka takut menyampaikan kepada Nabi SAW, maka tidak dikisahkan kepada beliau. Maka beliau SAW berkata, fadulluni ala qabrihi, tunjukkan saya di mana kuburannya. Kemudian setelah ditunjukkan kepada Nabi SAW, beliau fa'ata qabrahu fasalla alaihi, beliau datang ke kuburnya dan menyolatinya. Nah, ini dalil akan bolehnya menyolati jenazah di kuburan apabila belum lama dimakamkan, waktunya belum lama dimakamkan. Dan seperti tadi bahwasanya ia meninggal, disebutkan sebagian ulama bahwasanya ia meninggal di malam hari. Sehingga di keesokan harinya beliau SAW menyolati di kuburnya. Adapun yang dikuburkan dalam waktu yang cukup lama, maka tidak disyariatkan hal tersebut, wallahu alam. Terakhir adalah wa'alal ghaib, tentang solat ghaib. Boleh solat jenazah untuk orang yang wafat di tempat lain. Dan terkait tentang hal solat ghaib ini juga tidak secara mutlak ya. Jangan sampai dipahami bahwasanya setiap ada yang meninggal maka boleh disolati secara ghaib di suatu tempat, kemudian kita tidak menyolatinya, maka boleh solat ghaib baginya. Tidak secara mutlak, ini tidak mutlak. Karena ketentuan dalam solat ghaib ini adalah jika seorang muslim pertama meninggal dan belum ada yang menyolatinya, maka boleh dilakukan solat ghaib untuknya. Berdasarkan apa yang telah disebutkan tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya tatkala Nabi SAW menyolati Ashama An-Najasyi. Ashama An-Najasyi, kita kan kenalnya Raja Najasyi, ya kan? Raja Najasyi itu namanya Ashama. Makanya dalam riwayat disebutkan ala Ashama An-Najasyi, maksudnya menyolati Ashama Raja Najasyi. Sebagaimana penggunaan
Fir'aun itu kan gelar untuk seorang raja, bukan namanya. Bukan namanya, itu gelar untuk seorang raja. Jadi misalkan raja di sebuah tempat, Fir'aun raja di mana? Pernah saya cari, bukan Mesir. Ada nama lainnya, tapi dekat-dekat situ. Hah? Egypt. Apa? Apa? Ethiopia. Najasyi itu. Itu Raja Ethiopia itu disebut Raja Najasyi. Tapi bukan itu namanya. Itu salah satu faedah. Itu salah satu faedah. Nggak usah kita tahu ya di mana Firaun itu. Intinya itu. Maka tatkala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla alal ashama an-najasi, menyolati ashama an-najasi, maksudnya Raja Najasyi, fakabbar alaihi arba'a, beliau bertakbir kepadanya sebanyak 4 rakaat. Diketahui bahwasanya beliau adalah muslim dan beliau meninggal di Najasyi Ethiopia sekarang dan tidak ada yang menyolatinya di sana. Maka Nabi melakukan salat goib. Salat goib. Jadi tidak mutlak boleh dilakukan salat goib kepada siapapun yang meninggal di suatu tempat dan kita tidak ikut menyolati jenazahnya. Selesai dari pembahasan tentang salat jenazah dari apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini. Kita tinggal 2 bab lagi kemudian selesai dari pembahasan jenazah, al-janaiz. Bab yang kelima besok insyaallah al-mash bil janazah. Apa ini? Mengikuti jenazah ya, mengiringi jenazah, kemudian menguburkan jenazah yang terakhir insyaallah. Bismillah taala. Kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Bismillah taala, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.